Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Hari ini Damai Indonesiaku bersiaran secara langsung dari Masjid Jami Al-Hidayah, Jalan Pulau Selayar, Perumnas 3, Arenjaya, Bekasi. Pemirsa, tentu sebagai umat muslim yang beriman dan bertakwa, kita mempunyai kewajiban untuk menjaga diri kita dari hal-hal tidak terpuji, seperti iri, dengki, dan juga sombong. Untuk itu, dalam episode kali ini, Damai
Damai Indonesiaku akan membahasnya dalam tema Menjaga Lisan, Mengendalikan Hati. Akan dijelaskan secara langsung oleh guru-guru kita yang telah hadir bersama dengan sahabat saya, Mas Agung. Silakan Mas Agung. Terima kasih Amel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kita dipertemukan kembali dalam Indonesiaku, yang mana hari ini kita mengangkat satu tema yang perlu kita perhatikan baik-baik. Berbicara tentang lisan, dengannya kita mampu memasukkan ke dalam surga, dan dengannya pula kita bisa masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Disinilah pentingnya kita memahami jenis-jenis lisan dan jenis-jenis hati. Ada tingkatan-tingkatan yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru-guru yang kita cintai yang telah hadir bersama kita, Kiai Haji Asep Anom, kemudian Habibana Muhammad Syahab, dan Ustazah Muawanah yang tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus guru-guru kita, alhamdulillah hadir Habib Muhammad Syahab, Ustazah Muawanah, Ustadz Agung Izul Haq, muslimin muslimat dimanapun berada, wabil khusus seluruh jamaah Masjid Al Hidayah. Bagaimana semuanya, bahagia hari ini? Alhamdulillah, yes. Bahagia semuanya? Alhamdulillah. Ibu dan bapak mau selamat apa enggak? Kalau mau selamat ada dua yang harus kita jaga. Satu lisan, yang kedua hati. Yang pertama yang harus kita jaga, yang kedua hati. Kenapa lisan harus kita jaga? Pertama, lisan itu alat komunikasi. Dalam teori komunikasi dikatakan orang yang sanggup berkomunikasi dengan baik, maka dia akan menguasai dunia. Orang pinter, orang bodoh akan kelihatan pinter kalau dia pandai berkomunikasi. Sebaliknya, orang pinter akan kelihatan bodoh kalau dia tidak pandai dalam berkomunikasi. Itu yang pertama. Lisan alat komunikasi. Yang kedua, ciri keimanan ternyata dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan tidak terletak pada pakaiannya yang selalu berjubah, tidak terletak pada hebatnya ibadah, tidak terletak pada bolak-baliknya dia ke Mekah, tapi ternyata keimanan seseorang itu sangat tergantung kepada kepandaian dia menjaga lisan. Itu hadisnya disebutnya hadis mangkana. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu ada 3 hadis mangkana itu. Ada falyukrim jaroh, ada falyukrim doifah. Kita bahas adalah falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara yang baik-baik saja. Kalau tidak sanggup bicara yang baik-baik saja, diam itu lebih baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjaga lisan itu adalah sumber keselamatan. Ini dalam hadis Bukhari, salamatul insan
fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung dari kesanggupan dia menjaga lisannya. Kalau dia sanggup menjaga lisan, berarti dia selamat. Apalagi zaman sekarang, Bu, kita harus hati-hati. Kadang-kadang ungkapan lisan itu bisa didengar di mana-mana sekarang ini. Bisa disaksikan di mana-mana, betul tidak? Ngomongnya di Bekasi, didengarnya bisa kemana-mana, bisa dilihatnya di mana-mana, disaksikannya oleh siapa saja. Kadang-kadang gara-gara lisan yang jelek-jelek, Buya, yang jelek, apa tulisan yang jelek-jelek? Provokasi. Di antaranya provokasi, hoax, ujaran kebencian, itu diantaranya. Itu bisa merusak masyarakat, bisa bertengkar, hancur negara kita. Gara-gara apa? Lisan. Boleh nggak kita ngomong yang jelek-jelek? Boleh tidak? Tidak boleh. Kepada Fir'aun saja Nabi Musa dan Nabi Harun dididik oleh Allah untuk ngomong baik-baik. Betul tidak? Iya. Coba dalam Quran tuh surat Toha ayat 43 sampai ayat 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qaulal layyina. Begitu kan? Itu firman Allah Subhanahu. Kata Allah, silahkan berangkat Musa, kamu ditemani Harun, berangkat kalian berdua, sok hadapi Fir'aun, layani Fir'aun, ladeni Fir'aun, ceramahi Fir'aun, dakwahi Fir'aun. Tapi kata Allah, ingat, ngomonglah dengan dia dengan bahasa yang layyina, bahasa yang santun, bahasa yang sopan, bahasa yang baik, bahasa yang beretika. Tuh dengan Fir'aun saja. Ibu tahu Fir'aun? Kenal gak Fir'aun? Oh gak kenal, pura-pura. Itu Fir'aun itu, wah, dedengkotnya kafir, manusia paling sadis alam dunia, raja yang paling zolim, raja yang paling kejam. Itu namanya Fir'aun. Tapi walaupun zolim sezolim-zolimnya Fir'aun, kejam sekejam-kejam Fir'aun, sadis sesadis-sadisnya Fir'aun, kafir sekafir-kafirnya Fir'aun, tetap Nabi Musa dan Nabi Harun diajarkan untuk ngomong baik-baik dengan dia. Betul tidak? Ini artinya kita ini kalau ngomong nggak boleh sembarangan. Kita ini ngomongnya harus yang sok. Tuh yang pertama, jaga apa Bu? Jaga lisan. Yang kedua yang harus kita jaga itu apa? Hati. Mana hati? Di sini. Nih. Hati itu di sini. Dijaga. Dijaga dari apa? Dijaga jangan sampai setan masuk ke sini. Sebab Allah mengatakan wa may yasu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana. Siapa orang yang hatinya kosong dari zikir kepada Allah, setan yang akan masuk. Bukan hanya setan yang masuk, sendal jepit masuk, mobil masuk, sawah masuk, kalung masuk, duit masuk, jabatan masuk, semuanya bisa masuk ke sini. Boleh nggak kita punya mobil? Boleh, di garasi saja mobil mah. Betul tidak?
yang di hatinya hanya ada zikir kepada Allah. As-sufi shadiq fi tasawwufihi may yasufu qalbuhu mimma siwallah. Sufi yang benar itu adalah orang yang hatinya bersih dari selain Allah. Mas Agung sudah berdiri, artinya saya harus duduk. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kiai yang telah kembali memberikan nasihat kepada kita dan sekaligus mengingatkan agar kita berhati-hati dalam menjaga lisan kita. Apalagi kita adalah umat akhir zaman yang dihadapkan pada dunia teknologi. Benar mulut kita tertutup tetapi tangan kita yang sedang berbicara. Lantas bagaimanakah Islam memberikan rambu-rambu untuk bisa menjadikan lisan kita mengeluarkan kata-kata yang bermanfaat bagi umatnya. Insya Allah kita akan sampaikan sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Pemirsa, terima kasih banyak masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Di segmen pertama tadi, guru kita Kiai Haji Asep telah menjelaskan tentang pentingnya menjaga lisan dan hati. Lantas bagaimana cara menjaga lisan yang diajarkan dalam agama Islam? Mari kita simak penjelasannya yang akan dijelaskan oleh guru kita, Ustazah Muawana. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil muhasabat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati para guru kami yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan dan keberkahan, dan mudah-mudahan ilmu yang hari ini beliau sampaikan menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kepada Mas Agung atas waktu dan kesempatannya, serta yang berbahagia kepada Bapak dan Ibu serta seluruh pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun kalian berada. Alhamdulillah hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena suasananya masih tahun baru Islam, yaitu 1445 Hijriah. Mudah-mudahan Allah tambahin keberkahan buat kita, Allah terus tambahkan kebaikan untuk kita. Mudah-mudahan Allah terus tetapkan iman Islam kita, amin ya rabbal. Dan yang kedua, kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran Allah berikan kita anggota yang utuh, anggota yang sempurna. Betul? Ada yang matanya satu, ada yang hidungnya tiga, romannya hidungnya lubangnya dua semua. Alhamdulillah, ini yang harus disyukuri. Semua anggota hari ini bisa kita pakai untuk tolabul ilmi, kita pakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita harapkan pahalanya masuk ke surganya Allah Subhanahu. Berbicara anggota tubuh, ada salah satu yang sangat krusial, yaitu lisan. Ibu punya lisan di depan apa di belakang? Ada yang di belakang lisannya. Serem amat, mana orangnya? Ibu yang kami hormati, lisan merupakan anugerah yang Allah berikan. Bentuk syukurnya bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi bagaimana mensyukuri anugerah lisan yang Allah kasih, yaitu menempatkan lisan di tempat-tempat yang diridhoi Allah Subhanahu. Karena kenapa Ibu harus kita jaga lisan kita? Kalau kita ngomong sama orang kudu baik, bener apa enggak? Karena ini berbagai macam akhlak, salah satunya Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk punya akhlak baik. Salah satu akhlak baik, jaga lisan kita. Betul apa enggak? Betul apa enggak Ibu? Oleh karenanya
karena ini anjuran dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Hati ini yang tadi guru kita telah sampaikan, hati sama lisan ini deretan, tahu deretan. Kadang hati nggak ngomong, mulut yang ngomong, bener gak? Mulut nggak ngomong, hati yang ngomong, bener gak Bu? Malah ini ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ala inna fil jasad mudghah wa idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya alqalbu. Bu, jasad yang Allah kasih ini ada dagingnya. Ibu pada punya daging berapa kilo? Bapak punya daging? Saya juga punya 54 kilo. Ibu, kalau dagingnya bagus, kata Nabi, semuanya bagus. Tapi kalau dagingnya udah buruk, naudzubillah, semuanya buruk. Ini termasuk perkataan jadi buruk, akhlak jadi buruk. Nah itu semua ada dalam hati. Insya Allah kalau hatinya bersih, ucapan yang keluar juga akan mulia. Oleh karenanya bagaimana pandangan Islam untuk menjaga lisan yang Allah kasih? Nih Bu, Ibu, Bapak, pulang sini mudah-mudahan biar dapat bolehan, biar dapat ilmu. Saya nggak bisa bekelin nasi, tapi saya bisa bekelin ilmu biar manfaat dunia akhirat. Dalam kitab Risalatul Mu'awanah, ini sama Bib namanya, Risalatul Mu'awanah, dikatakan ada cara adab-adab untuk menjaga lisan yang Allah kasih. Salah satunya tempatin lisan di tempat-tempat yang bermanfaat. Ibu, Bapak, kadang aja nih Bu, mulut kita ya Bu ya, kita harus tempatin yang manfaat. Bergaul boleh, punya besti boleh. Ibu pada punya besti? Habib punya besti? Alhamdulillah Ibu ya. Kita bergaul boleh, tapi lihat pergaulan kita nih ada manfaat apa enggak? Jangan-jangan pergaulan kita malah ngomongin orang, naudzubillahimin. Jadi lisan kita jadi nggak ada manfaatnya. Ingat kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya. Ini karena saya orang Betawi, Bib, jadi ngomongnya Betawi aja. Sebaik-baiknya manusia adalah dia yang memberi manfaat buat banyak orang. Ini kadang kala tetangga pengen hajatan, kita harus beri manfaat buat tetangga kita. Apa beliin beras 2 karung? Ada yang mau begitu? Apa ngupasin bawang 2 jam? Mau apa enggak? Kalau nggak bisa ngupasin bawang, nggak bisa ngasih beras 2 apa? 2 karung, minimal kita kasih manfaat dengan doa. Ya Allah, gua doain besok hajatan biar lancar. Ini kadang manfaatnya kagak digunain. Kenapa? Ya Allah, tuh orang ngundang aja kagak, kita paling depan itu tetangga kagak diundang. Manfaat gak bawa mulut? Gak. Jadi tempatin mulut kita itu di tempat yang manfaat. Kedua, adab kepada lisan adalah kita jangan banyak bohong. Karena kalau banyak bohong lawannya sama iman. Bu, udah berapa kali bohong sama laki? Romannya kagak kehitung. Bapak udah berapa kali bohong sama bininya? Ini adab Bu. Hak kita kepada lisan, jangan suka bohong. Ketahuilah, karena kalau kita bohong Ibu sekalian, kata Nabi SAW, ketika seorang hamba dia berbohong dengan satu kebohongan, malaikat akan menghindar 1 mil karena bau semerbak yang keluar dari pendusta. Bu, mau gak dijauhin sama malaikat? Baunya busuk. Orang yang dusta baunya busuk. Jadi ini gunakan mulut yang Allah kasih, jangan kebanyakan Ini ngaji udah pada izin apa belum? Bapak-bapak udah pada izin apa belum ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan mulut yang Allah kasih, lisan yang Allah kasih, Allah anugerahkan, jangan dipakai banyak bohong. Karena orang yang bohong salah satunya dia termasuk orang tanda-tanda munafik. Mohon maaf, tanda-tanda munafik. Ayatul munafik salasun. 3 tanda munafik. Kalau ngomong suka
Kalau dikasih janji suka. Yang ketiga apa Ibu? Kalau dikasih amanah suka khian. Yang ketiga, Bu, lisan Allah kasih Bu. Iya apa enggak? Ibu-ibu pada ngantuk apa bagaimana ini? Bu, lisan, Bapak, lisan Allah kasih, Allah anugerahkan kepada kita, jangan dipakai buat fitnah orang. Ingat, wailul likulli humazatil. Celaka buat humazah dan lumazah. Siapa humazah dan lumazah? Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, humazah orang yang ngomongin di depan orang. Artinya nyaci maki. Ada orangnya kita caci maki. Lumazah orang ngomongin tapi di belakang. Artinya digosok makin. Masya Allah. Jadi yang ketiga nih 3. Padahal banyak tapi 3 aja minimal. Jangan kita taruh lisan kita di tempat yang gak ada gunanya. Yang kedua, jangan suka bohong. Yang ketiga, jangan suka fitnah orang. Yuk sama-sama kita jaga lisan kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustazah Muawanah yang kembali memberikan sebuah gambaran betapa berat ternyata tugas kita menjaga satu yang disebut dengan lisan. Instrumen yang dititipkan di dalam tubuh kita. Lisan lurus dengan hati. Apa yang disampaikan oleh lisan sesungguhnya adalah cerminan hati. Disinilah pentingnya kita mengenal tentang bentuk-bentuk hati itu seperti apa saja. Insya Allah Habibana Sahab akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema sangat menarik sekali, menjaga lisan, mengendalikan hati. Nanti tentu saja harus hati-hati dengan 2 instrumen ini. Ternyata tadi cukup jelas apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita. Dalam segmentasi berikut ini Habibana Muhammad Syahab akan menjelaskan kepada kita kondisi hati. Ternyata ada tingkatan-tingkatannya. Silakan Habibana. Bu, hatinya lagi enak? Pak, hatinya kayaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin Al-hadi ila siratihil mustaqim Dil khuluqil azim wa nahjil gawim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, Kiai Haji Asep Anom, Ustazah Muawanah, ada sahabat saya, Masya Allah Ustadz Agung Zulhak. Kita doakan guru kita, host-host kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat semuanya nih, bapak-bapak, ibu-ibu dan semua yang menonton, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Agung, ternyata Wadimor ini bukan cuman kain doang atau jas baju-baju ya. Ternyata buat sorban bagus juga nih. Ganteng, Bu. Masya Allah. Jadi sebenarnya memang temanya pas. Artinya menjaga lisan, pengendalian. Karena lisan sama hati itu berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Bu, Pak, ternyata bapaknya belum ngopi. Beda suara. Bu, Pak. Makanya Al-Imam Hasan Al-Basri, bagaimana bisa, ini temanya pas, Damai Indonesia temanya pas.
menjaga lisan, pengendalian hati atau mengendalikan hati. Karena lisan sama hati tidak bisa dipisahkan. Dari mana? Imam-imam kita berbicara. Di antaranya Imam Hasan Al-Basri. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Dengerin. Lisanul hakim min wara'i qalbi wa lisanul jahil fi tarafi lisanihi. Artinya lisanul hakim, lisan orang yang bijaksana, lisan orang yang mengerti ilmu, lisan orang yang berakhlak, lisan orang yang beradab. Dari mana mereka berbicara? Itu min wara'i qalbi. Lewat hati dulu, Bu. Pak, pantas di mana-mana pengajian ibu-ibu yang rame. Saya doain ibu-ibu yang masuk surga duluan. Ya, bawa bapak juga, walaupun terakhir. Ya. Artinya min wara'i qalbi. Orang kalau mau lisannya itu tidak menyinggung orang, itu dia saring di hati. Jadi lisan yang bagus dikeluarkan itu dari hati dulu, disaring. Walaupun memang ada Rasul mengatakan gulil haq walau kana murran. Tapi itu pun disaring dulu di hati. Kalau memang bagus, fi mizani syar'i, ditimbang dengan timbangan agama, harus dikeluarkan itu omongan. Walau terdengarnya pahit, tidak jadi masalah. Tapi harus dulu disambungkan ke dalam Makanya Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali itu ada 3 tingkatan hati. Ya. Hati itu dibagi 3. Yang pertama, Ibu, hati yang baik. Jadi ada hati yang baik. Siapa mereka hati yang baik? Bagaimana hati yang bagus? Bagaimana hati yang hebat? Hati yang selalu condong mengikuti Allah dan mengikuti baginda Nabi besar Muhammad. Contoh misal hati yang bagus, ya kita sering dengar sejarah walaupun ada khilaf sakitnya Nabi Ayub. Misal itu hati, jaga hati. Nabi Ayub sakit, istri Nabi Ayub, ibu istri siapa? Ya. Ya. Istri Nabi Ayub berbicara kepada istri satu-satu yang tidak kabur. Yang lain kabur. Beliau jaga hatinya. Enggak suudzon kepada Allah. Tidak marah kepada orang sekarang kan. Masya Allah hati enggak bagus sedikit curhat. Tapi salah curhat. Curhatnya kepada imam, alim, alamah, medsos. Bukan curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ayub, ya, ketika Nabi Ayub istrinya berkata, "Kau kan seorang nabi." Ini jaga hati hebat banget tuh. "Kau kan seorang nabi, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kau ini disembuhkan." Nabi Ayub bilang apa? Kata Nabi Ayub, "Aku malu." Dia jaga hatinya. "Aku banyak bertahun-tahun dikasih harta, bertahun-tahun dikasih kesehatan, hebat, ya, bertahun-tahun, cuma baru dapat sakit saja," kata Nabi Allah Ayub, langsung mau minta sehat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Ayub, "Aku malu untuk berdoa minta kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala." Bukan berarti nggak boleh, Ibu, itu jaga hati. Jadi hati yang bagus juga galbun wasi'. Bagaimana hati yang beriman, bagaimana hati yang condong kepada Allah, bagaimana hati yang bagus kepada Allah Subhanahu wa taala, galbun wasi', Bu. Galbun apa itu galbun wasi'? Hati yang luas. Orang mau kata apa saja buat kita, yang penting kita punya Allah dan kita punya baginda Nabi besar Muhammad. Dan hati yang bagus lagi bilang apa? "Oh, saya ini banyak masalah. Oh, masalah saya besar.
Apa kata orang yang hatinya bagus? Dia mengatakan, berapa besar pun masalah saya punya Allah yang maha besar. Jadi masalah kita menjadi kecil. Masalah kita menjadi, ini diam serius apa? Iya. Yang kedua, hati yang sakit. Kalau pertama Imam Ghazali mengatakan hati yang sehat, yang condong selalu kepada Allah, ungkapkan rasa syukurnya. Yang saya katakan tadi, kata Imam Hasan Al-Basri berkaitan tuh. Lisanul hakim, lisannya seorang yang bijaksana, min wara'i qalbi, di belakang hatinya. Nah, hati yang seperti apa? Pertama, hati yang baik. Tadi sudah kita jelaskan. Yang kedua, berkenan dengan hati-hati yang sakit. Melihat orang, hatinya ngomong, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makanya ada ayat, sahabat dengar ini ayat pingsan. Apa ayatnya? Pasti ibu sudah hafal. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum. Ini Allah yang bilang ketika ayat ini turun, apa kata Allah? Yang nampak yang zahir itu akan dihisap. Au tukhfuhu, yang tersirat di hati kita yang ngomong macam-macam yang jelek pun dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bilang apa? Ya Rasul, kullifna ma la nutik. Berarti kami dipaksa sesuatu yang tidak mampu. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan kalian seperti Bani Israel yang Nabi Musa ngomong, mereka mengatakan sami'na wa asoina. Ini Bani Israel. Ini Bani Israel, ibu cuma hafalnya satu doang. Katanya sami'na wa asoina. Jadi mereka ketika dengar Nabi Musa bilang, kami dengar, tapi kami tidak akan ikuti. Tapi kalian jadi umatku, kata Nabi Muhammad, maka katakan buat kalian, sami'na wa ata'na. Apapun dari Allah, apapun dari Rasul, kami dengar dan akan kami taati. Masya Allah, Mas Agung Zulhad, di sana sudah close, di sini belum berdiri. Oh iya, sana. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Pemirsa, telah kita simak bersama tausiah yang luar biasa. Sudah jelaskan oleh guru-guru kita mengenai menjaga hati dan mengendalikan lisan. Dan kini kita persilakan untuk jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Sudah berdiri salah satu jamaah di sebelah saya. Assalamualaikum Bapak, dengan siapa Pak? Waalaikumsalam, nama saya Widodo. Baik Pak Widodo, silakan pertanyaannya Bapak. Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati guru-guru kami, mohon izin bertanya. Nama saya Widodo. Bagaimana sebaiknya seorang muslim merespon kritik atau komentar negatif dari teman kita atau dari orang lain begitu? Syukron, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara merespon hal negatif begitu ya Bapak ya? Tentu pertanyaan ini akan dijawab oleh guru-guru kita. Namun usai jeda berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan Alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab yang insya Allah akan melengkapi pemahaman kita bagaimanakah sesungguhnya Islam secara tegas memberikan panduan-panduan untuk menjaga hati dan lisan kita. Sebuah pertanyaan yang menarik sekali tadi dari Bapak Widodo yang akan dijawab oleh Kiai Asep Anam terlebih dahulu, nanti mungkin bisa dibagi dengan Ustazah Muawana. Bagaimanakah sikap kita merespon kritik, komentar negatif? Nah, ini menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini. Kiai, silakan. Saya. Kalau ada yang kritik, Ibu gimana sikapnya, Bu? Pertama, bersyukur. Ada yang mengkritik itu terima kasih. Artinya dia orang baik.
kita tidak akan celaka kalau kita mau menasehati dan saling menasehati. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa Manusia itu semuanya rugi. Manusia itu semuanya rusak kecuali satu, kalau dia beriman. Yang kedua mau beramal soleh. Yang ketiga mau menasehati, mau saling menasehati. Tapi kalau mau menasehati orang itu ada syaratnya. Satu harus bil haqi, yang kedua harus bisobri. Bil haqi itu artinya argumentatif. Kita nasihati orang itu dasarnya harus kuat. Dari mana sumbernya? Dari mana dasarnya? Ini ilmu dibutuhkan. Yang kedua, bisobri, dengan kesabaran. Ada kecerdasan emosional. Bukan hanya kecerdasan intelektual yang harus kita butuhkan, tapi juga dibutuhkan kecerdasan emosional. Jadi kudu sabar. Nah, ketika orang lain mengkritik kita bagaimana? Pertama kita harus bersyukur, terima kasih. Yang kedua kirim bolu. Nanti minta dikritik terus kalau dikirim bolu gitu. Bolu datang kritik juga gitu. Ya. Sering-seringlah mengkritik biar dikirim. Tuh, jadi kalau yang mengkritik itu bukan marah. Dikritik orang marah kayak yang paling bener aja sendiri. Kacau kalau begitu. Dikritik orang teh terima kasih. Yang kedua kirim bolu. Yang ketiganya introspeksi. Yang ketiganya introspeksi, apa kesalahan kita. Diteliti, dilihat, diperhatikan. Yang keempatnya perbaiki diri kalau memang kita itu salah gitu. Jadi jangan uring-uringan. Dinasihati orang itu jangan rudet, tapi harus berterima kasih. Yang kedua kirim bolu. Kirim duit boleh nggak? Boleh. Duit itu buat beli bolu tapi. Duitnya buat beli bolu maksudnya. Yang ketiganya introspeksi. Yang keempatnya perbaiki. Ya. Demikian. Baik, Ustazah, mungkin bisa kita kembangkan ketika tadi dalam konteks kita sama-sama orang yang beriman, sama-sama memiliki ilmu, akhirnya kita bersandar kepada aturan-aturan Islam. Tetapi ketika kritik itu datang dari orang yang mungkin kurang ilmu, sehingga kalimat-kalimat yang disusun seakan-akan bukan sekedar mengkritik, tetapi menghina. Nah, ini kadang-kadang kita jarang untuk bisa bersabar, apalagi di media sosial. Yang terjadi juga emak-emak juga begitu kan, langsung di-share begitu nih. Bagaimana Ustazah penjelasannya? Ya baik, tadi dari guru kita telah jelas sebenarnya ya. Cuma sedikit menambahkan, apabila ada seseorang yang mengkritik kita, kita boleh gak ngebales itu kritikan seperti itu. Apakah boleh kita share kembali atau kita jadi sakit hati atau lain sebagainya. Ini kita ambil dari perkataan Imam Nawawi. Beliau katakan, idza aradal kalam ayyukafiro kalami. Kalau pengen ngomong, pikirin dulu. Nah, ketika pengen bales, umpamanya kita yang bener nih, kita posisinya bener dikritik, itu orang fitnah sama kita, urusannya dia fitnah, dia yang dosa, dia yang urusannya sama Allah, kita posisinya yang dikritik. Bagaimana? Satu, sabar. Kedua, syukur tadi yang Kiai bilang kan. Dan yang ketiga, ketika ingin membalas omongan yang kurang enak di hati kita, kita pikirin dulu bener apa enggak yang akan kita keluarkan untuk orang tersebut. Pikirin dulu, matengin dulu. Kalau dijawab biasanya nggak bakal kelar. Ada orang kritik sama kita, kita balas nggak mau kalah dia. Nah, yang ketiga ini harus kita pikirkan dulu. Kalau kira-kira udah mateng, kita sampaikan. Tapi kalau kita udah mateng, udah benar disampaikan orangnya baget. Mas Agung tahu baget? Jadi kalau orang Betawi itu baget itu susah dibilangin ya. Batu. Mama susah nerima gitu, susah nerima.
Kita udah ngasih tahu baik-baik, tapi ternyata dia nggak terima, auliasmut itu yang Nabi ajarkan. Kita kasih omongan yang benar, kita nggak begitu orangnya, jangan kayak gitu. Ente ngasih fitnah sama kita. Tapi kalau kita mau ngomong gitu, ternyata kayaknya orangnya nggak bakal nerima nih. Ikut kata Nabi, auliasmut, mending lebih baik diem. Tapi diemnya jangan diem-diem. Diemnya angkat tangan, doa sama Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah yang lurusin, insya Allah. Ini dibutuhkan kesabaran ekstra tinggi kalau begitu Ustazah ya. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin, silakan Amel. Baik, terima kasih Mas Agung. Dan sekarang kita ada jamaah kedua untuk bertanya. Silakan Ibu. Assalamualaikum, dengan siapa namanya Ibu? Ibu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ana dari DKMT Al Hidayah. Ingin menanyakan kepada Habib, bagaimana cara menjaga lisan apabila kita terdolimi atau difitnah? Itu saja. Menjaga lisan. Baik, terima kasih Ibu. Bagaimanakah kita harus menjaga lisan ketika kita terdolim? Nah, ini kembali masalah kesabaran ini sebenarnya. How to manage kesabaran ini intinya begitu, Bib. Betul. Artinya sedikit saya nyambungin yang tadi ya sedikit ya. Sama aja, namanya ada yang namanya hati yang mati. Jadi 3 sebenarnya supaya nggak kayak itu. Hati yang sehat, hati yang sakit, sama hati yang mati. Artinya sudah memang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, melanjuti pertanyaan bagaimana artinya menjaga hati ketika kita terdolimi. Ada 4 kriteria yang orang ini selalu mendapatkan hidayah dari Allah. Dari siapa 4 kriteria ini? Dari junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad. Apa? Jadi kalau kita pengen sesuatu, makanya kalau anak mau puasa, ayo saya kasih duit supaya rajin puasanya. Begitupun kita nih umat Nabi, Nabi bilang kau sabar, nih pahalanya. Jadi selalu kita pengen tuh tahu tuh fadilah kemuliaannya apa sih kalau sabar. Nah, Nabi mengatakan yang pertama man u'tiya fasyakar. Orang kalau diberi sama Allah bersyukur. Yang kedua wa betulia fasobar. Ketika diuji bersabar. Wa dzulima faghafar. Ketika dizolimi faghafar, kita memaafkan. Dizolimi memaafkan. Yang keempat wa dzalama fastaghfar. Kalau kita yang menzolimi orang, minta maaf dong. Jangan nuntut orang doang yang kita minta maaf sama kita, tapi wa dzalama, gentleman-nya kita, wa dzalama ketika kita yang menzolimi fastaghfar. Ayo dong, minta maaf. Kan begitu, harus berani minta maaf. Maka sakatan Nabi, habis ngucapin 4 kriteria ini, Nabi diem. Ibu yang nanya tadi mana hilang? Oh, ngumpet sudah. Ibu Ana, nah, saya punya tetangga namanya Ibu Ente. Oh. Ya. Jadi sakatan Nabi, habis ngomong 4 kriteria ini, Nabi diem. Sahabat diem dong. Wa qalu ashabun Nabi, maka sahabat tanya lagi, wa ma haula ya Rasulullah. Lantas apa yang mereka dapatkan? Tapi nggak gampang ya ketika kita dapat cacian kemudian kita sabar. Tadi dikatakan sama Ustazah Imam Syafi'i sampai bilang apa? Ajawabu matakrahu asukut. Jawaban menjawab orang yang jahil, orang yang bodoh itu diam lebih baik walaupun nahan. Nah, nahan itu dapat gak kita fadilah dari Allah? Maka waqalu ashabun Nabi, maka ashab Nabi berkata apa yang akan Allah berikan sama mereka? Waqala Rasul, maka Nabi mengatakan ulaika lahumul aman wahum muhtadun. Ya, mereka yang diam tadi atau yang melakukan 4 sifat ini akan selalu mendapatkan keamanan, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, wahum muhtadun, selalu dapat petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kiai, kalau kita perhatikan ini memang bukan perkara mudah untuk bisa mengendalikan kesabaran kita, apalagi dalam agama dijelaskan bahwa memang sabar itu nggak ada batasnya, harus sabar terus. Innallaha ma'as sabirin, sebegitu mudahnya kita mengucapkan. Tetapi justru ketika kita muncul kemarahan di dalam diri kita, bahkan ilmu-ilmu yang dari barat mengatakan ketika marah harus ada pelepasan.
Jadi ada teori anger management begitu, Kiai. Nah, ini artinya seperti apa? Kesabaran seperti apa bentuk yang dilakukan, dicontohkan oleh Rasulullah, Kiai? Kalau kita melihat Al-Qur'annya, ada dalam Quran tuh ciri-ciri dari ibadur rahman. Ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna ilal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, jadi orang itu akan bergelar ibadur rahman ketika kita berada di jalur yang benar, tiba-tiba tadi dijelek-jelekin, difitnah, bahkan dijelek-jelekin lah gitu. Kumaha tah laut gitu. Hajar Habib. Orang ibadur rahman itu ketika dia dijelek-jelekin orang, jahil itu orang yang suka jelek-jelekin orang itu namanya orang jahil itu. Orang yang bodoh. Menfitnah orang itu kerjaannya orang yang bodoh. Apa yang harus kita ucapkan? Qalu salama. Kita mah tetap saja berkatanya baik-baik saja. Jadi kata orang Sunda mah lamun nu gelo tong dilawan gelo deui gitu. Maknana ulah sarwana. Tahu ulah sarwana? Jangan sama-sama itu. Tapi yang orang barat tadi bilang ada pelampiasan itu. Iya, benar. Tapi itu kan menurut dia barat. Betul. Tapi menurut Nabi juga ada. Iya, pelampiasan orang yang marah itu apa? Karena marah itu dari setan. Setan itu padamnya dari api. Karena setan itu kan api. Api padam dengan air. Jadi kalau orang marah enggak, Mas. Orang marah dikasih bolu, Artinya Nabi bilang fal yatawaddo, perlampiasannya berwudu. Nah, kita tidak pelampiasan apa gitu. Baik, sayang sekali waktu kita untuk tanya jawab masih sudah berakhir, tapi nanti ada satu segmen yang nanti kita akan dengarkan ibrohnya dari guru-guru kita. Di segmen 5 nanti, guru-guru kita nanti akan mengomentari satu VT yang sangat menarik sekali berkaitan dengan pesantren ODGJ dan anak berkebutuhan khusus. Bagaimanakah bentuknya? Sesaat lagi, tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa kerap menerima diskriminasi dari masyarakat karena dianggap berperilaku menyimpang. Begitupun dengan anak berkebutuhan khusus atau ABK yang seringkali menerima perlakuan tak menyenangkan di masyarakat. Namun tidak di Karangtengah Sumberwungut Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta. Mereka mendapat tempat yang tepat untuk dihargai, dihormati, sesuai kodratnya sebagai manusia. Berjarak lebih dari 50 km dari kota Yogyakarta, di pelosok yang jauh dari keramaian, bangunan hijau dengan pagar cukup tinggi di sebuah perbukitan kars menarik perhatian. Di gapura besar tertulis Pondok Pesantren Yayasan Indonesian Special Children. Inilah lembaga pendidikan yang digagas oleh Muhyiddin Isma Al-Matin atau akrab disapa Abi Guru. Dengan latar pendidikan psikologi serta pendidikan drama teater, Abi Guru mencurahkan hidupnya untuk fokus pada pendidikan, pengasuhan, dan terapi bagi anak berkebutuhan khusus serta orang dengan gangguan jiwa. Jadi awal ceritanya ODGJ itu sebetulnya berawal dari ada temen gitu menitipkan adiknya ke sini. Nah, saya waktu itu bilang, ya saya itu nggak ahli, nggak ngerti betul untuk ODGJ. Saya itu ya bukan berarti saya nggak mampu, tapi memang saya itu spesialis untuk anak autis, ADHD, retardasi mental, Down syndrome begitu. Minta tolonglah pokoknya, ya sudah. Pokoknya nak mari, alhamdulillah, nak orang ya sudahlah ya begitu. Tetap dalam kita membentuk habit dan habit ya. Jadi memang kita kalau di sini kan memang sholat, ya, terapi, ada sholat, ada ILT, ada IBT, tetap ada terapi. Artinya tidak yang wah banget itu tidak gitu loh. Cuma mereka itu
kita ajak ngobrol, kita ajak candaan, terus kita ajak aktivitas dengan pola tidur yang teratur, ibadah yang teratur, gitu aja, sembuh dewe. Pesantren Ainul Yakin mengelompokkan santrinya ke dalam 3 kelas. Kelas serba bantu untuk anak berkebutuhan khusus. Arahan bantu bagi anak dalam terapi penyembuhan dan kehidupan secara mandiri. Dan kelas mandiri atau kelas umum ditujukan untuk anak biasa yang ingin nyantri dan mengembangkan pondok pesantren. Menerima anak berkebutuhan khusus ini kan bukan seperti anak-anak umum. Jadi yang kita harus perhatikan betul, karena face to face, anak satu, guru satu gitu loh. Kita harus perhatikan makannya, kita harus perhatikan semuanya begitu. Jadi kami selalu mengukur kemampuan kami dengan kurikulumnya, belajar, terapi, ibadah, bekerja, berkeluarga, bermasyarakat. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Kita patut memberikan hormat dan doa kepada beliau ini, sang penggagas yang sangat luar biasa sekali. Kadang-kadang Bib, mungkin kita menghadapi orang normal saja dengan memberikan pelajaran itu susahnya minta ampun. Tetapi harus menghadapi ODGJ. Ibrah apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, Bib? Ini ibrah sabarnya ini orang nih, Masya Allah. Ini ekstra sabar. Kita ngurusin orang yang sehat aja megelin, gimana yang sakit gitu kan. Makanya kalau tadi awal dikatakan kita mandang mereka sebelah mata itu salah. Karena begini, menurut Nabi Isa bilang begini, kam min jasadin sahih wa wajhin sabi wa lisanin fasih ghadan fi adbaqin nari tasih. Berapa banyak orang yang gagah di dunia yang mandang orang gila itu sebelah mata, mukanya ganteng, cantik, hebat semuanya, lisannya fasih ketika berbicara, tapi hitungannya semua di akhirat. Ghadan fi adbaqin nari tasih. Ternyata mereka orang yang paling teriak-teriak di neraka jahanam. Nah, orang yang dianggap gila tadi masuk surga. Kenapa? Rafi'atil aqlam. Mereka nggak dihitung, dia mau ngapain aja nggak dihitung sama Allah. Dia nggak berbuat dosa, dia mau bunuh orang lagi nggak berdosa, karena rafi'atil aqlam, sudah diangkat penanya, catatannya, karena tidak berakal. Jadi kalau terkadang kita bilang, oh ini orang gila, apa kita katain? Ayo, siapa dulu masuk surga? Dia dulu, apa kita dulu yang sehat? Ternyata kita yang sehat, hisab kita lebih banyak. Ternyata orang yang gila itu hisabnya sedikit. Misalnya baru balik, tiba-tiba dia gila terus, udah nggak ada dosa. Masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ibro, kita doakan nih pemimpin pesantren tadi, Masya Allah, Allah tambahkan pahalanya, rezekinya bisa luas. Kenapa? Bisa menjamin tuh orang-orang yang kurang, dan dia dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiai, ini orang Kiai ini ya, yang ngurus pesantren ini luar biasa. Saya aja santri yang normal belum punya. Apalagi yang kayak begini, Masya Allah. Ini orang Kiai ini benar-benar luar biasa. Jiwa penyayangnya luar biasa. Dan orang yang punya jiwa penyayang terhadap makhluk Allah, dia akan disayangi oleh Allah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-Rahimuna, orang-orang yang punya jiwa penyayang, itu tidak ada jiwa penyayang gak bakalan itu. Ngurus yang sehat aja susah, apalagi ngurus yang seperti begitu. Kalau tidak ada di hatinya jiwa penyayang, saya yakin tidak akan terjadi itu. Maka ini masuknya kepada Ar-Rahimuna ini. Dan tentu jaminannya dari Allah adalah yarhamuhumur Rahman. Allah akan sayang sama dia. Dan ikut sama Habib, kita harus mendoakan. Harus mendoakan. Mudah-mudahan beliau panjang umur, selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dan santrinya yang tidak sehat cepat sehat, yang tidak normal menjadi normal, yang sudah normal tambah kesolehannya. Masya Allah. Ustazah, silakan.
Ya, kalau kita lihat dari tayangan video tadi, Habib udah mengatakan poinnya adalah kesabaran. Ya, kemudian dari Pak Kiai tadi poinnya adalah sayang. Nah, kalau dari saya poinnya jangan pernah memandang seseorang dengan sebelah mata. Ingat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah ngelihat manusia itu nggak lihat dari potongannya. Kadang kita kalau ngelihat manusia itu lihat potongannya, nih orang bertato banyak banget, nih orang gila ya, susah banget nih kayaknya orangnya nih, nah gitu, nih anak susah banget dibenerin, ya kita karena ngelihat dengan sebelah mata, tapi sesungguhnya Allah itu melihat dari hati dan juga dari takwanya. Nah barangkali tadi sudah dikatakan oleh Habibana bahwasannya mungkin amal dia itu lebih baik dari kita. Kita yang normal dikasih sehat belum bisa mensyukuri atas nikmat Allah itu. Nah, ini support juga untuk kiai yang punya pondok pesantren tadi. Ingat satu motivasi yang Allah katakan dalam Al-Quran, فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Bertahun-tahun ngasih kebaikan, sedikit kebaikan aja akan ada balasannya. Ini bertahun-tahun ngurusin orang yang berkebutuhan khusus, insya Allah pahalanya menggunung. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita harus contoh sabarnya, sayangnya, dan jangan pernah mandang orang dengan sebelah mata. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kembali ke Habib. Ini bahkan dalam kisah-kisah sufi para wali itu nampak seperti orang gila begitu kan. Bahkan juga di dalam Al-Quran Majnun, ada istilah nun. Nah ini bagaimana kamu menjelaskan ini, Bib? Bagaimana kita mampu secara kritis begitu, secara jujur begitu, melihat orang ini sebenarnya menyampaikan kebenaran tetapi seakan-akan tidak, karena dia ada wajah kegilaan atau seperti apa tadi, Bib? Makanya disebutnya majdzub. Artinya majdzub disebutnya tampaknya seperti gila tapi rahasia yang dia sampaikan itu begitu hebat. Nah terkadang Mas Agung kalau dalam kitab dia sendiri nggak tahu dia majdzub. Artinya dia sendiri terkadang dia nggak tahu tuh dia itu wali majdzub, itu dia nggak paham. Cuman Allah berikan seperti itu yang memang kadang perihal. Tapi tetap kita sebagai kadang mereka kharigul adah. Kerjaan mereka tuh di luar daripada kebiasaan. Nah itu semuanya harus ditimbang dengan ajaran agama. Ada sandaran dengan fi mizani syar'i. Contoh misal, idza ra'aita rajulan yatir fil hawa la ta'tabir annahu wali min auliyaillah. Kalau kau lihat orang terbang, jangan dulu bilang dulu dia itu wali. Karena setan bisa terbang. Iblis bisa, tapi tetap fi mizani syar'i, tetap ditimbang dengan timbangan, dan kembalikan lagi kepada kata Nabi, husnudzan, bersangka baik kepada Allah dan bersangka baik kepada umat manusia. Nah sedikit Kiai mungkin bisa menambahkan sedikit dalam waktu 2 menitan. Artinya seperti yang kita lakukan yang kita saksikan tadi, seorang ustadz yang membina orang-orang ODGJ. Di situ bisa digambarkan bahwa ternyata kesabaran itu memang dilatih ya, atau kesabaran itu memang dari Allah atau memang melalui pelatihan-pelatihan. Habib, silakan. Iya, sabar itu kan ada 3 tingkatannya ya. Pertama, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, sabar ketika mendapatkan musibah yang tidak enak dari Allah Subhanahu wa taala. Memang latihan itu, sabar itu butuh latihan. Butuh latihan. Semakin dilatih kita terus, maka insya Allah kita akan semakin sabar. Dan ketidaksabaran itu termasuk penyakit hati. Ketidaksabaran termasuk ke dalam penyakit hati. Dan kata Imam Ghazali, la yakhlu ahadukum bi'aibin aw maradin qalbiyyin illal anbiya alaihi wassalatu wassalam. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini manusia yang enggak berpenyakit hati. Pasti ada penyakitnya. Ketidaksabaran itu pasti ada. Saya juga mungkin atau pastilah belum tentu bisa sabar dibanding dengan Habib. Jauh ya. Nah, gitu. Nah, semuanya pasti ada penyakit itu, termasuk ketidaksabaran, ada marah dan lain sebagainya. Dan tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya.
illa bimudawamati dzikri, illa bimudawamati dzikri sirran wa jahran. Obat penyakit hati itu adalah zikir, baik zikir secara jahar ataupun zikir secara sir, secara rahasia. Secara jahar itu ya diucapkan oleh lisan, ada bunyinya. Semakin merasa hati ini banyak dosanya, banyak penyakitnya, semakin banyak zikirnya kepada Allah. Baik. Begitu. Dari situ nanti akan Allah perbaiki hati kita. Jadi yang tadinya tidak sabar menjadi sabar. Nah, gitu. Baik, terima kasih Kiai Asep Anom, Habibana, Muhammad Sahab dan Ustazah Muawanah yang telah berbagi nasihat dan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan kita yang sedang menyaksikan acara ini nanti di akhir nanti kita akan berdoa termasuk orang-orang yang diberikan kesabaran oleh Allah untuk menghadapi ujian-ujian yang kadang-kadang mungkin di luar kendali kita. Lisan kita mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang keras, yang culas sehingga menyakitkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih masih setia menyaksikan Damai Indonesiaku. Alhamdulillah, demikianlah Damai Indonesiaku untuk hari ini. Telah kita simak bersama penjelasan dari guru-guru kita mengenai pentingnya menjaga hati dan mengendalikan lisan. Semoga pula kita menjadi umat-umat yang mampu menjaga perbuatan dan ucapan kita di dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, dan pemirsa, insya Allah apa yang telah disampaikan tadi akan memberikan pengayaan kepada kita, pemahaman kepada kita berkaitan dengan bagaimanakah kita menjaga hati. Akhirnya, saya Agung Izul Haq. Saya Amel Sani. Dan pendukung acara Wadimor tentu sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan taghfiru biha dhunubana wa dhunuba abaina mahatina ya alima sirrina wa ala niyatina wa ala alihi wa sahbihi wasallam radiyallahu ta'ala ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Ya Allah, Kau yang maha adil, Kau yang maha hebat, Kau yang maha segala-galanya. Kami ini manusia yang lemah, manusia yang hina, manusia yang penuh bermaksiat kepadamu ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Kami ingin betul untuk menjaga lisan kami, untuk menjaga hati kami. Kami tidak akan sanggup melakukan itu semua kecuali dengan bantuan rahmat-Mu ya Allah, dengan bantuan kasih sayang-Mu ya Allah. Maka ampunkanlah segala kesalahan kami. Amin amin ya rabbal alamin.